Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sobat Hafasa yang telah hadir pada free webinar yang ke-18 ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih itu coaching. Lebih detailnya coaching seperti apa. Kebetulan pembicara kali ini itu buku perdananya tentang coaching, buku keduanya pun tentang coaching. Tapi coaching itu ternyata kalau lebih digali lebih dalam itu cakupannya luas banget ya. Tapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Semoga acara atau diskusi pada sore hari ini bermanfaat dan bisa saling menginspirasi satu sama lain. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Dan langsung saja kita berikan kesempatan kepada Coach Wangsit untuk memaparkan materinya pada sore hari ini. Silakan, Coach. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Coach Hari dari Hafasa yang sudah berkenan mengundang saya pada hari Jumat ini. Rencananya tadi Jumatan kemarin, tapi kemudian karena saya belum siap minggu kemarin itu, karena si utak-utak judul buku juga mungkin waktu itu. Jadi baru sekarang saya bisa menyampaikan materi ini, dan itu pun dadakan saja pagi-pagi habis sholat subuh baru muncul. Karena otak tuh kalau dipaksain nggak muncul-muncul gitu kan. Makanya waktu Kosari ngajak ini saya nggak kirim aja dulu, habis gimana orang belum nyampe wangsitnya gitu kan. Nah, habis sholat subuh itulah langsung saya kirim ke Kosari, udah bikin ini aja dah. Ya kan, karena memang bidang ini yang paling saya sangat sukai. Saya kalau udah bicara alam bawah sadar itu suka banget. Saya sejak belajar tahun 2007 2008 lah sudah belajar baca bukunya Adi W. Gunawan, itu udah kayak apa ya, udah kayak enak banget tuh buku gitu lah. Nah, kemudian saya mempelajari ilmu hipnoterapi ketika tahun 2011, bagaimana membantu orang yang bisa fobia, trauma dalam waktu sebentar saja, tidak perlu proses lama-lama gitu, semakin menarik lagi. Kemudian tahun 2015 buka praktek hipnoterapi di rumah gitu ya, tapi kemudian saya kalahkan praktek hipnoterapinya karena ternyata jadwal training saya tidak terkendali. Sampai mengajar di kampus pun ada 2 kampus, saya tinggalkan 1 kampus karena saya tidak mungkin lagi, karena saya rata-rata harus keluar kota. Sayangnya ketemu Mas Coach Harja baru sekarang. Kalau kemarin-kemarin ya sering banget ke Balikpapan, Samarinda, Tenggarong. Ya, tapi saya bersyukur dengan adanya pandemi ini, justru ini adalah jalan buat kita saling silaturahim, bisa kenal dengan Mas Akbar yang jauh di Makassar. Padahal saya di Makassar itu baru sampai transit saja di bandaranya, belum nyampe turun ya. Tapi paling nggak sekarang saya kenal Mas Akbar, jadi kalau besok transit saya mendingan berhenti dulu mampir ke situ. Nah gitu kan. Pada waktu itu transitnya mau ke Papua ya, jadi transitnya di Makassar. Iya. Kenal juga sama Mbak Eka yang luar biasa, perkenalan kita saat itu. Ada lagi Mbak Eka satu, Mbak siapa yang dari Jogja itu ya, kayaknya bikin buku yang tadi judulnya Sales itu kayak nggak salah. Ya, ada Mbak, panggilannya apa nih? Mbak Hani atau Mbak Saima? Panggilannya apa nih, Mbak? Titi aja, Titi boleh. Mbak Titi ya, maaf ya kita panggil Mbak sama ini aja biar lebih, kata ini ajarannya Teh Mia sih ya. Terima kasih. Ya, kemudian ada Mas Abdul Qadir, Mbak Utami, terima kasih sudah hadir. Kita ngobrolnya santai aja, diskusi santai saja, cuman sharing-sharing pengalaman saja. Mungkin ini suatu saat jadi buku saya juga ya, kepikir juga ya. Cuman karena Temia pakemnya katanya kalau udah satu ya kayak bukunya Kosari itu kan udah di bos-bos aja. Nggak tahu buku 3 nanti bos siapa lagi ya. Dan mungkin bangkunya ganti lagi ya. Itu keren banget sih itu gambar bangkunya sama karikaturnya ya. Janggutnya itu lah yang nahannya. Mungkin kalau janggutnya berubah mungkin jadi bis ya. Jadi karena bos tuh karena janggutnya. Kalau janggutnya dia hilang jadi bis. Oke, sebenarnya, waduh, maaf ini kok gambar saya hilang. Oh, kepencet bentar.
Sebenarnya kalau kita nulis buku itu sebenarnya cerita alam bawah sadar. Sebenarnya itu dasarnya alam bawah sadar ya. Bayangkan saja ketika nulis kan yang kita lakukan adalah mata kita ke atas gitu mikirin atau ke bawah gitu merasakan gitu apa yang kita harus buat sih kita tuangkan itu sebenarnya adalah alam bawah sadar. Semuanya itu ada di dalam sini, ada di memori. Kata para ahli mengatakan bahwa 80% keberhasilan seseorang itu adalah ada di alam bawah sadarnya, bukan di alam sadarnya. Alam sadar itu hanya mengeksekusi saja, memutuskan saja. Tetapi keputusan itu bisa salah. Yang kita tulis itu nanti bisa salah. Ketika alam bawah sadarnya itu punya masalah gitu. Ketika punya masalah di alam bawah sadar, maka yang kita tulis juga jadi masalah. Karena itu misalnya kalau kita udah lagi ngantuk berat, alam bawah sadarnya sudah mulai masalah itu. Dia sudah pengen ngajak tidur, ya tidur, tapi paksain nulis buku, coba aja dilihat besok paginya. Pasti ketikanya berantakan, gak karu-karuan bahasanya, ada jadi campur-campur gitu ya. Jadi memang pola pikir kita itu memang harus dipastikan dirunut dulu ketika membuat buku misalkan gitu, dirunut dulu mana file-file yang mau kita buka. Misalnya kalau saya membuat tentang selling, ya di kepala ini kan arsipnya banyak, ada coaching, ada selling. Terus saya pikir saya ini kan banyak mengajar di bidang-bidang kayak gitulah, marketing, selling. Tapi saya pikir ini kan bisa digabungkan dengan marketing, dengan coaching gitu. Kan persoalannya adalah manusia. Nah, faktanya di lapangan yang terjadi adalah ketika seseorang itu bisa menjual seperti Coach Hari yang bisa dengan kemampuannya menjual buku sampai sekian banyak itu kan semuanya setelah saya tanyakan beberapa waktu sempat ngobrol itu ya memang semua ada di alam bawah sadar beliau tanpa saya sadari dia sebenarnya saya coaching sebenarnya ya nggak tahu dia sadar apa enggak ya kan gitu loh ya awal mulanya sih nggak coaching cuma lama-lama dia sadarnya nih kalau saya coaching gitu kan ya coaching 10 step sebenarnya udah masuk gitu ya enggak 10 step karena saya nggak nanya berikutnya lagi. Tapi udah saya tahu semua dari situ pasti dia jalannya kemana-kemana udah tahu. Karena apa yang ada di alam bawah sadarnya Coach Sari dengan alam bawah sadarnya Mas Abar itu berbeda. Pasti berbeda karena pengalaman itu yang menentukan seseorang bisa sampai atau tidak di sana. Nah, saya izinkan saya membuka slide saya dulu. Ini sudah bisa saya share ya. Oke, saya mau share materi saya dulu. Materi saya mana ya? Materi saya kemana ini? Sebentar ya. Ada di mana materi saya kok begini? Ini ada Kak Amrullah dari Makassar juga kalau nggak salah ya. Iya, Coach. Ya, ini Kak Akbar dari Makassar juga tuh, bisa reunian tuh. Boleh, insya Allah. Kok ini? Maaf. Amrullah di mana, Kak Amrullah? Iya, saya di daerah BTP Makassar, Tamalan Raya. Oh, ya lumayan jauh sih dengan kami. Tapi kapan-kapan. Kalau Coach Akbar? Saya di iya. di Tekomar dekat pintu keluar tol gitu. Oh iya, dekat tol ya. Oh, iya, insya Allah. Di BTP nantilah ada follow up lagi, insya Allah. Biasa main ke sana. Siap, dilanjut kok Kang Sid. Baik, sudah terlihat gambarnya ya? Siap. Sudah terlihat gambarnya, Mas Akbar? Oke, ya. Jadi bahasan kita PPT-nya belum, Coach. Ini masih ya? folder. Masih folder. Masih folder nih? Iya. Pindah tab dulu. Sebentar. Oh iya. Oke. Nah, sekarang sudah okay. Ya. Oke, sebentar. Oke. Ya, oke, kelihatan ya. Oke, ya. Baik, kita akan membahas tentang dahsyatnya coaching kekuatan alam bawah sadar. Ini ada kata-kata yang menarik, ada kata coaching, ada kekuatan alam bawah sadar. Saya masih ingat guru saya mengatakan, Bapak Ari Ginanjar Agustian mengatakan bahwa manusia itu bukanlah ember ya yang bisa diisi air dan sebagainya. Tapi manusia adalah api, ya, api yang harus dinyalakan. Nah,
Di dalam pikiran manusia itu bermacam-macam isinya. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika pikiran manusia itu kemudian lebih banyak dominan mengantar seseorang kepada hal yang negatif atau kepada seseorang kepada hal-hal yang membuat jadi terhambat melakukan sesuatu, maka sudahlah saatnya bahwa pikiran itu harus dipantik, dinyalakan apinya. Maka cara yang tepat adalah melalui coaching. Tapi persoalannya adalah bagaimana melakukan coaching itu sendiri. Coaching saya ini bukanlah coachingnya yang diterapkan oleh ISQ, ya, tetapi karena ISQ berbeda, karena dia punya step by step yang lebih luar biasa, begitu ya. Tetapi di sini adalah saya mengambil suatu pola coaching berdasarkan alam bawah sadar yang kita bisa kaitkan dengan namanya magnet citra diri. Mengapa sih citra diri begitu penting? Dan mengapa magnet citra diri itu juga begitu penting? Bisa dibayangkan kalau misalkan saya, misalnya seorang pembicara, tetapi ketika saya bicara, saya minta sama Coach Hari, tolong saya tidak ditampilkan wajah saya, cukup mendengarkan suara saya saja. Nah, itu udah bertanda berarti saya punya citra diri yang lemah, gitu. Kemudian ketika saya berbicara, buka buka kamera begitu loh. Sepanjang awal sampai akhir saya tidak menyapa pembicara gitu. Yang penting selesai materinya. Berarti saya punya masalah dengan citra diri saya. Karena apa? Coach, Ujung-ujungnya. dilanjutin slide-nya. Masih halaman pertama. Oh iya, nggak apa-apa. Ini masih keterangan judul. Masih menjelaskan judul dulu. Ya. Jadi ketika itulah maka seseorang punya magnet yang berbeda. Ya, artinya punya daya tarik yang berbeda. Nah, mari kita lihat ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh itu tadi pengantar dulu sedikit. Inilah izinkan saya berkenal, nama saya adalah Wangsit Supeno, asli saya adalah orang tua saya dari Jawa Tengah, Korea ya. Tapi saya kelahirannya dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian saya kuliah di Jakarta Selatan, tinggal sekarang di Depok ya. Di dekatnya rumah Coach Hari yang rumahnya kosong karena beliau sudah di Balikpapan ya, itu. Nah, ini beberapa latar belakang pendidikan saya. Saya adalah trainer, kemudian saya ada lebih pada pengembangan diri seorang coach, kemudian grafo analyzer, ya. Jadi saya menganalisis tulisan-tulisan tangan. Nah, kemudian saya akan lanjutkan. Oh iya, saya juga lagi belajar nulis buku. Alhamdulillah ini buku saya yang pertama, Seven Door Prize Coaching, dan buku kedua yang baru saja di launching tadi jam 12:58 karena tadi sholat Jumat ya. Saya lupa kalau hari ini hari Jumat ya. Pilihannya adalah mau launching atau mau sholat Jumat ya. Jadi nggak apa-apa lah, 2 menit sebelum sholat Jumat saya tayangkan. Baik, saya lanjut ya. Ini covernya semua serba dadakan, semua saja yang penting jadi. Alhamdulillah, kita lanjutkan dulu. Ini juga support dari Afasa yang luar biasa. Oke, ini adalah gambarnya Mas Akbar yang sedang nampak wajahnya ya, menatap gunung di Sulawesi sana. Saya kurang tahu gunung apa yang ada di sana ya. Saya tahunya Gunung Sahari, di sini adanya di daerah kota sana yang tidak ada bukitnya. Nah, Marx tahun 1994 dia mengatakan bahwa citra diri adalah konsep yang dimiliki individu atas pilihannya sebagai individu sendiri. Jadi itu citra diri itu. Jadi konsep yang dimiliki individu seseorang, pilihannya sebagai individu sendiri. Jadi saya memilih sebagai apa, ya itulah dirinya dia sendiri gitu loh. Ya, saya menjadi seorang coach, menjadi seorang hipnoterapi, menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang penakut, itu adalah pilihan dia sendiri. Menjadi seperti apa. Nah, iya itu berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, kemudian kesuksesan dan kegagalan yang dialami seseorang itu sangat berpengaruh terhadap citra diri seseorang. Kemudian ada penghinaan. Nah, ini saya pernah juga ngobrol dengan orang yang mengalami penghinaan. Tiba-tiba citra dirinya jadi naik. Ada orang yang dihina citra dirinya turun, tapi enggak, orang ini citra dirinya naik. Dia ingin membuktikan bahwa saya adalah orang yang patut dihargai, ya. Itu ada citra diri seperti itu. Ada juga penghargaan, ya, penghargaan yang diberikan biasanya seorang ayah kepada anaknya itu sering dihargai, misalnya kalau kamu nanti prestasi sekolahnya kamu dikasih hadiah ini. Nah, itu akan memunculkan citra diri, ya. Kemudian reaksi orang lain terhadap diri individu itu juga akan menjadi bentuk citra diri. Ya, reaksi orang lain. Ya, itu ketika bicara dengan seorang, orang itu responnya seperti apa sama kita, kemudian kita menerima itu menjadi citra diri nanti satu ketika. Nah, yang repot ini kalau berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu, ya. Nah, bisa jadi orang itu sebenarnya
usianya sudah 60 tahun, 50 tahun begitu, dan mungkin dia punya jabatan yang tinggi ya, sudah pensiun. Boleh dibilang cara berpikirnya itu luar biasa sekali ya. Tetapi ketika satu hal memutuskan sesuatu dia keraguan. Ternyata itu ada hubungan dengan pengalaman masa lalu. Berarti ada citra diri yang kurang di sana. Oke, saya lanjutkan. Mana yang menggambarkan kura-kura yang punya citra diri kuat? Yang pertama atau yang belakang? Ya. Oke, saya yakin dan percaya setuju bahwa citra diri yang kuat itu ada yang di depan ini ya, yang warnanya agak kecoklatan. Nah, ini adalah kura-kura yang punya citra diri kuat. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah jiwa achiever. Nah, ini sama nih sama penulis buku nih kita nih. Nih penulis buku nanti nih yang Coach Akbar kasih ya, apa namanya, sudah mulai kasih hadiah-hadiah tuh katanya. Siapa yang bisa selesai bukunya mau dikasihkan bikin video gitu kan. Nah, kemarin pun sama waktu mau bikin apa tuh namanya ISBN mau gratis dan itu akan menjadi kelihatan gitu. Tapi bukan berarti orang yang di belakang itu citra dirinya rendah. Bisa jadi juga karena ada unsur pengetahuan, ada kemampuan, dan unsur-unsur lain yang menyebabkan dia itu tidak mampu. Maka harus dipilah nih. Dia tidak bisa melakukan sesuatu itu apakah karena citra dirinya yang rendah, atau karena memang keterampilannya, kemampuannya yang kurang. Jadi dua, kemauan atau kemampuan. Ya, kita anggap yang coklat ini, yang di depan ini, dia punya kemampuan yang bagus, dia punya citra yang kuat, sehingga achiever, ingin mencapai sesuatu. Ini luar biasa nih, yang sudah launching bukunya sekarang ini adalah, saya harap ini adalah orang-orang punya citra diri kuat. Ya, nah apalagi yang duduk di bangku, yaitu kuat sekali citra dirinya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, mari kita sedikit, boleh nih kalau ini di unmute boleh ya, boleh kita diskusi ya. Oke, boleh dibuka speakernya, kita diskusi saja. Oke, gambaran pribadi memiliki citra diri positif. Kita melihat, coba ini gambar apa yang terpikir ya kira-kira? Monggo silakan aja, siapa yang persepsi open mic? aja. Ya? Ya, monggo silakan yang open mic. Ya, silakan. Tanggapi aja. Ini kira-kira yang terpikir kalau lihat gambar ini apa ya? Ini citra diri positif ya. Ya. Ini Lagi ciri. mikir Ya, memikir lagi sesuatu. mikir Coach. Ya, Iya. oke. Bisa jadi Penasaran, dia punya Coach. gagasan sesuatu. Ya enggak terpikir. Judul bukunya apa nih? Dia lagi mengamati sesuatu. Atau dia mengamati sesuatu, bisa juga ya, mengamati sesuatu. Jadi Mas Akbar kalau mengamati sesuatu pastikan tangannya ada di dekat hidung. Mengamati sesuatu. Oke ya, mengamati sesuatu. Oke, sekarang kira-kira kalau orang yang citra dirinya positif yang diamati apa, ya kan? Oke, mari kita lihat. Wow, bener kan penulis dia itu, ya kan? Yang diamati di sekitarnya, kemudian apa yang terjadi? Ini sebuah mesin tik lama, ya kan? Sebuah mesin tik lama, kemudian di situ ada teh, ya, kemudian itu ada nanas, itu hiasan saja tidak bisa dimakan pastinya itu, ya. Dan ada mesin tik. Nah, itu kira-kira apa yang tergambar? Gambar 1, gambar 2 kalau dikaitkan jadi apa? Apa ya? Ya jawaban tadi aja, yang tadi apa, kemudian kaitin dengan gambar. Ini kan mesin tik ya, mesin tik, ada kertas, ada tulisan yang sudah selesai diketik. Jadi kalau dihubungkan menjadi, ini persepsi saya bisa beda-beda karena setiap orang punya persepsi yang berbeda, ya, gitu. Nah, gimana kalau Mbak Titi lihat ini? Ini karena yang terlihat ada Mbak Titi sama Mas Akbar, silakan Mas Akbar juga boleh lah. Jadi lihatnya apa? Terserah. Ini persepsi orang beda-beda, tidak ada yang salah ya, masing-masing. Jadi buku ketikan kali ya hasilnya ya. Kalau kita lihat gambar satu kan berarti kan dia sedang memikir sesuatu, ya kan? Dari ide sesuatu. Lalu dia tuangkan ke dalam ketikan, betul ya? Nah, dalam ketikan ditulis ini. Nah, tapi yang paling penting apa? Ketika dia menuangkan tulisan itu, dalam kondisi apa kalau dilihat walaupun tidak terlihat orangnya? Kondisi santai ya, kondisi enjoy ya, kalau saya melihatnya. Mengapa kondisi enjoy? Karena di sampingnya ada minuman nih, ya kan, sambil minum, nyantai, ya enggak? Relax, lagi relax ya. Iya. Nah, tapi kalau di sini gambarnya granat gitu, berarti menulisnya dalam kondisi tertekan ya.
Ada dua Tulis kondisi kalau ada berarti ya. tertekan. Karena ada teh. Itu persepsi saya loh, persepsinya Mbak Titi terserah, Mas Sabar terserah. Ini Iya, iya, persepsi iya. saya, ya kan? Oke, sekarang kita lihat gambar ketiga. Ini ada kaitannya. Nah, apa yang terjadi? Diketik. Kemudian di sini ada laptop. Berarti yang kepikir apa? Ini kaitin ada hubungannya 1, 2, 3 itu. Kayaknya lagi deadline ya Pak Coach. Jadi bisa saja Deadline ini juga sih. ketikan ini kemudian kan kalau ini juga berisiko tidak bisa di-delete, tidak bisa dirubah ya enggak. Ini kan jadul gitu kan. Maka pola pikir kita harus berubah menjadi lebih modern. Jadi jangan lagi ngetik di sini, tapi ngetiklah di sini. Betul ya? Atau Oh, kita iya, gunakan iya. pindahkan dari HP. Ya kan HP ini kan katanya ada yang kata Koswata ada alat kalau kita buntu gitu kita bicara kemudian nanti bisa ucapan kita diketik gitu, bisa tertulis di Play Store itu ada katanya, ya kan? Tinggal pindahin copy. Kan kita cuma mainnya tuh kalau ngetik buku kan pegang HP, ya kan? Pegang itu, nanti ada ide mungkin pernah kita ketik gitu kan. Tapi kalau ini kan agak susah ya, kalau ini agak susah ya. Jadul banget perlu di tip kalau salah zaman dulu ya. Oke, kita kayaknya harus rubah nih haluan ke laptop yang lebih praktis, lebih simpel gitu, lebih enjoy. Sama tetap santai, ada kopinya juga ya. Dan ini adalah konsep tulisannya. Jadi dia cukup menulis saja di sini, apa yang ada di sini atau ada yang di HP tinggal pindahkan ke sini. Oke, next berikutnya. Oke, wow, apa yang terjadi dengan gambar yang berikutnya? Itu ada perasaan semacam mungkin kepuasan ya. Mungkin kalau saya bikin buku itu, yes, akhirnya idenya itu masuk ke dalam tulisan itu, betul ya? Kayak ada semacam sesuatu yang terpendam di dalam gitu, tiba-tiba clear keluar begitu, ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang berikutnya. Nah, apa yang terjadi? Nah ini nih, kalau nulis buku tuh biasanya kan tantangannya banyak nih, amigdalanya banyak nih, ya kan? Udahlah ngapain lagi lah, udah sih ngapain, udah buku ke-1 mau ngapain, beresin dulu lah, itu jual dulu, beresin dulu buku 1-nya, udah bikin buku 2 gitu kan, pasti itu tantangan. Tapi buat saya lewatin aja, yes, pokoknya saya tahu lah, saya kasih adik aja langsung lah, biar repot sekalian, anak 1, anak kedua udah beres gitu. Nah jadi kalau kita lihat gambar ini apa, orang yang citra dirinya positif adalah dia punya semangat energi untuk menuntaskan dari apa yang dikerjakan. Kalau kita lihat lagi yang berikutnya apa? Maka ketika semuanya itu selesai, dia akan merasa bebas. Dia merasa sesuatu itu adalah kita syukuri, semuanya adalah karena Allah semata. Gitu. Yes. Mbak Nova, bagaimana dengan gambar ini nih? Ada Mbak Nova nih hadir nih. Gimana ceritanya dengan gambar ini? Mbak Nova punya persepsi yang lain dari gambar ini? Boleh sharing. Gambar yang terakhir ya, Coach ya? Ya, ini kan gambarnya berurut ya. Berurut sampai yang terakhir ini. Terakhir ini boleh dibilang kalau orang udah nulis buku itu, bukunya udah dicetak tuh kayak, alhamdulillah gitu kan ya. Menurut saya, persepsi saya. Tapi kan persepsi yang lain bisa berbeda. Ya. Kira-kira lihat gambar ini, bagaimana ini? Kalau menurut saya sih, ini gambar yang pertama itu dia lagi mencari ide tuh, lagi mikirin. Saya mau nulis buku apa ya, gitu kan. Terus akhirnya udah dapet ide, dia mulai tuh ngetik, tapi belum jadi apa sih, masih konsep gitulah. Terus akhirnya pas udah nemu konsepnya, dia jadiin tuh semuanya. Habis itu pas udah selesai dia lega kan. Pas lega, akhirnya bukunya terjual laku, wah dia happy, terus akhirnya dia puas banget. Wah ternyata saya hebat, saya bisa, saya keren, saya mampu gitu. Ya luar biasa Mbak Nova, terima kasih ya. Nah inilah, jadi inilah gambaran citra diri yang positif. Ya, artinya ketika dia mendapat tantangan, challenge, maka dia akan laju terus sampai clear, selesai. Tapi persoalannya kalau citra dirinya adalah negatif atau citra dirinya adalah kurang, maka yang terjadi adalah seperti yang di sini. Ya, jadi dia tidak punya namanya semangat, dia lebih cenderung melihat kelebihan orang lain, tapi tidak melihat kelebihan dirinya. Apalagi seorang menulis buku, kalau dia lihat buku orang lain gitu, terus kita ngelihatnya dari sudut pandang bahwa kok dia bisa ya,
aduh saya bisa nggak ya, itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Tapi kalau melihat buku orang lain kemudian itu menjadikan pemicu dia lebih baik, itu kan lebih baik. Artinya dia kembali pada kekuatan dirinya. Nah itu adalah citra diri seseorang. Lalu citra diri ini terbentuk dari mana? Ya, dari mana citra ini terbentuk? Ternyata adalah dari sini. Ya, kita mengenal istilah kairos dan kronos. Ya, kairos itu bahasa Yunani-nya artinya kesempatan atau peristiwa atau saat yang menguntungkan, itu adalah kairos. Seperti kita membuat buku itu sebenarnya kan ada kesempatan. Salah satunya adalah umur yang diberikan oleh Allah. Kita diberi umur, kemudian diberi kesehatan, kemampuan, ya itu penting sekali. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berakhir dan kita belum bikin buku dan pasti nama kita itu hanya foto kita hanya di buku Yasin, kata Teh Mia begitu. Tapi Allah kasih kita kesempatan, umur, usia, waktu, ya sehingga ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah itu kairos maksudnya. Atau ada peristiwa yang kita alami, ya entah itu pahit, entah itu manis, itu juga menjadi sebuah kairos dan itu tersimpan dalam pikiran kita. Atau kita menemukan saat-saat yang menguntungkan. Ya, saat-saat menguntungkan mungkin saya adalah orang yang beruntung misalnya. Saat-saat menguntungkan adalah ketika saya waktu itu karena saya dekat dengan Coach Fatwa, sering ngobrol, walaupun waktu itu Coach Fatwa sebenarnya saya mau diajak ke batch 1, tapi kemudian saya keberatan karena saya sedang sibuk dengan pekerjaan. Kemudian akhirnya beruntunglah saya ikut di batch 2 dan bertemu dengan Teh Mia. Berarti itu adalah saat yang menguntungkan saya mulai membuat buku. Oke. Boleh ini dulu Mas Akbar ya. Nah, peristiwa apa sih? Pertanyaannya adalah peristiwa apa yang masih Anda ingat sampai saat ini yang sangat berkesan dalam hidup Anda? Nah, silakan siapa yang mau share? Peristiwa apa yang masih Anda ingat sampai saat ini yang sangat berkesan dalam hidup Anda? Nah, silakan. Ada yang mau open mic? Silakan. Peristiwa apa yang masih Anda ingat sampai saat ini yang sangat berkesan dalam hidup Anda? Ijab kabul, Coach. Betul. Ijab kabul, ya kan? Nah, kan kalau coaching pasti ditanya lagi. Mengapa Mas Akbar mengatakan ijab kabul itu adalah sesuatu yang berkesan? Kan ini coaching. Jadi kalau coaching saya akan kembalikan bertanya. Karena kan saya kurang jelas ini maksud ijab kabul. Mengapa pilih ijab kabul? Apa yang membuat Mas Akbar berkesan? Loh kok menghilang? Mana videonya dia? Tadi ada di depan saya. Geser ke kanan. Ya. Saya cuma bisa kelihatan 3 video. Saya 1. Jadi saya tidak bisa lihat yang lain. Ya mohon maaf ya. Kalau saya ini jadi saya tidak bisa baca. Gimana Mas Akbar tadi? Yeah. Mengapa akad nikah itu mengapa tidak akad kredit gitu? Mengapa akad nikah? Ya, itu. Ya, disitulah awal memulai membangun rumah tangga kali ya, Coach ya. Ya, luar biasa. Awal, gitu. Awal membangun rumah tangga ya. Padahal itu sudah dicita-citakan berapa lama itu? Ya, sejak lulus SMA sebenarnya udah ada niat ke sana. Sudah kenal ya? Sejak lulus SMA ya? Belum kenal. Belum kenal? Sudah ada Nggak, maksudnya kenal, ketemu dengan istri ini kapan? Oh, saya waktu satu alma mater dengan Coach Hari di kampus. Tapi saya ketemunya di semester 5. Di semester 5? Ketemunya dari semester awal. Kenalnya semester 5. Ada di samping dia ternyata. Oh, kenalnya semester awal, terus kemudian semester 5. Iya. Apa yang menyebabkan Mas Akbar merasa jatuh hati dengan dia? Awalnya sih ketemu tuh nggak ada, cuman kenal sekilas saja. Tapi ketika di semester 5, entah kenapa ya tiba-tiba dikenalin sama kawan namanya Nira, dikenalin sama itu. Akhirnya cocok gitu. Padahal udah pernah ketemu di awal sebelumnya dan itu saya nggak srek sama dia di awal semester. Tapi nggak tahu kenapa ya di semester 5 itu udah srek. Waktu dikenalin itu kira-kira jam berapa? Jamnya saya dikenalin dulu kan namanya BlackBerry Messenger. Iya. Ya, BlackBerry Messenger, tapi saya pertemuan awal itu malam sekitar jam 7. Di situ bertemu bertiga atau ada orang lain? Malam.
Cuma berdua. Oh, berdua ngobrol. Dengan teman itu kan? Iya. Dengan yang kenalin itu kan? Yang kenalin. Oke. Oke. Waktu pertama kali diingat paling berkesan dari istri sekarang itu waktu itu pakai baju apa? Kemeja, kotak-kotak. Enggak, istrinya. Istri sekarang. Dulu. Iya. Oh, pakai baju kotak-kotak. Iya. Oke. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih. Nah, itu adalah peristiwa yang mengesankan sampai saat ini pun masih diingat. Ya, apa yang terjadi. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ada istilah kronos. Dalam bahasa Yunani artinya pengalaman. Bedakan ya, satu peristiwa dengan pengalaman. Pengalaman positif apa yang membuat Anda terus termotivasi di saat sulit? Nah, pengalaman ya. Pengalaman itu kan ada suatu perjalanan di mana kita, misalnya kalau orang kerja itu ada pengalaman 1 tahun dan seterusnya. Di situ kan ada kegagalan, ada kesuksesan. Tapi kita cerita hal-hal yang membuat kita sukses. Oke lah, contoh misalnya. Pengalaman positif apa yang saya dapatkan ketika menulis buku yang pertama? Ketika saya proses itu begitu berlanjut berhari-hari, maka itu adalah sebuah pengalaman. Pengalaman itu inputnya di kepala itu lebih banyak lagi daripada sebuah peristiwa. Nah, pengalaman itu adalah saya dapatkan ketika saya misalnya memilih judul, misalnya itu butuh proses panjang. Kemudian saya membuat sesuatu yang selama ini saya kepikir adalah bikin buku itu daftar isinya yang normal seperti buku biasa. Tapi pengalaman ini adalah pengalaman baru, saya dipaksa membuat buku dengan daftar isi nama saya sendiri. Nah, itu adalah pengalaman. Nah, pengalaman yang sudah saya lalui di buku pertama ini, ternyata ini menjadi sesuatu yang positif buat saya dibikin buku kedua. Bahkan sudah kepikir lagi untuk buku yang ketiga. Jadi kayak dia itu pengalaman yang menyenangkan itu menarik orang untuk mengulangi. Biasanya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau pengalaman itu negatif? Nah, ini ada sebuah nasihat yang saya tulis dari orang bijaksana. Ini saya menyalin saja, saya lupa dari mana. Tapi menyebutnya begini. Anda memang tidak bisa mengubah waktu yang telah berlalu dalam hidup. Akan tetapi Anda masih punya kesempatan untuk mengubah waktu yang berada di depan. Jadi kita tidak bisa mengubah waktu yang kemarin. Kalau misalnya dalam buku saya itu ternyata dicetak, masih ada yang typo, masih ada kata-kata yang keliru gitu. Maka ya sudah, saya tidak bisa, orang bukunya udah dicetak mau diapain lagi gitu loh. Yang saya bisa lakukan adalah untuk cetakan berikutnya, maka saya akan bacanya pagi hari, saya telusuri lagi satu-satu, telisik lagi satu-satu, berapa banyak kata-kata yang masih ketelisut, banyak kata-kata yang kurang dannya atau apa. Nah, itu akan kita perbaiki di ke depan. Kita tidak bisa memperbaiki yang kemarin karena sudah dicetak, kecuali belum dicetak. Nah, ini yang terjadi misalkan di dalam hal pengalaman menulis buku. Dan pengalaman-pengalaman lain banyak juga orang-orang yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan karir dan sebagainya, itu juga menjadi catatan penting di dalam membangun sebuah kairos dan kronos yang positif. Next, berikutnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa tadi Mas Akbar begitu lancar? Nah, karena yang terjadi adalah seperti ini. Ya, yang terjadi adalah seperti ini. Sistem pikiran manusia, ketika dia mendapat masukan yang bersumber dari panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, dan sebagainya, 5 panca indera masuk, maka di sini akan tertahan oleh critical factor. Critical factor ini ada semacam klep ya, yang memisahkan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Ketika itu dianggap sesuatu yang dia bisa terima, ya, misalkan itu tidak melanggar akidah, tidak melanggar apa, atau secara prinsip sebenarnya dia tidak menolak itu, maka klep ini terbuka, maka informasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar di sini. Nah, ketika masuk pikiran bawah sadar ini dan dia melakukan berulang-ulang, maka dia menjadi sebuah habit. Maka ini akan lama-lama menjadi masuk di dalam gudang memori di sini. Habit ini memunculkan emosi, ada juga nanti nilai hidup, sesuatu yang ditanamkan oleh orang tua, orang-orang yang kita percaya, masuk dalam pikiran kita, menjadikan hidup kita jauh lebih baik, nasihat-nasihat semua disimpan di sini gudang memori. Begitupun juga motivasi-motivasi yang tadi terbangkit dari masa lalunya yang tersimpan, kreativitinya, dan bila sesuatu itu menjadi sesuatu, bila sesuatu itu dianggap sesuatu yang benar dan diakui bahwa itu bisa terjadi, dinyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang real dan dia yakin itu benar, maka itu muncullah belief, keyakinan. Nah,
Waktu yang berjalan sepanjang hidup Anda yang mengesankan baik positif maupun negatif tersimpan semua dalam pikiran bawah sadar ini. Ini dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Kalau dalam grafologi ini akan kelihatan sekali. Terlihat dari tulisan tangan dia. Ini semuanya nampak kelihatan dari tulisan tangan dia. Nah, sekarang kita lihat ketika seseorang menginginkan sesuatu, tapi menginginkannya hanya dalam pikiran sadar saja. Misalnya gini, Anda mau bikin buku, ingin bikin buku, ya saya ingin banget bikin buku, dan itu terjadi pada diri saya. Itu dari tahun 2018 sudah ingin. Tapi buku saya nggak jadi-jadi. Buku saya tidak jadi-jadi. Mengapa? Karena saya tidak punya akses untuk bisa menjadikan buku itu jadi. Nah, inilah pikiran sadar. Tapi ketika seseorang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya tentang apa motivasinya dia menulis buku atau melakukan sesuatu, maka ini akan menjadikan seseorang itu bergerak, memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, berikutnya adalah, mari kita lihat case ini. Tentang self-coaching citra diri. Silakan teman-teman semua lihat posisi yang di lingkaran tengah ini. Ini adalah realita diri Anda saat ini. Apa yang sedang Anda rasakan? Apakah Anda kurang bahagia? Apakah Anda cukup bahagia? Apakah Anda bahagia atau sangat bahagia? Oke, sekarang saya ingin diskusi dulu di sini. Pertanyaan tadi saat ini, apakah Anda bahagia? Apakah Anda kurang bahagia saat ini? Apakah Anda sangat bahagia saat ini? Silakan Anda tulis di chat boleh. Nah, kita lihat di sini ada jawaban. Misalnya Coach Hari mengatakan, oh iya, oh tadi pengalamannya ya, pertama kali lihat Ka'bah ya, Banova, oke, ya, oke. Itu adalah sesuatu yang masa lalu dan itu bisa saja terulang lagi, ya. Nah, sangat bahagia, oke, bahagia, kurang bahagia, bahagia. Kalau kita adalah seorang coach, dari kata ini bisa kita gali. Ya, kita tidak hanya melihat, oke, bahagia, sedang sangat bahagia, kurang bahagia, bahagia, sangat bahagia. Maka kata-kata kurang bahagia, nah ini ada yang menarik nih, ada yang menjawab kurang bahagia. Maka situasi yang terjadi saat ini itu bisa dipengaruhi oleh situasi di masa lalu. Ya, situasi saat ini itu bisa dipengaruhi oleh situasi di masa lalu. Kalau dalam grafologi itu dia menulis itu kelihatan sekali. Ini kemarin itu saya ada seorang coach kemudian ikut grafologi ya di webinar kemarin, ternyata saya bilang, ini Anda masih terkunci sama masa lalu. Lalu dia menghubungi saya secara personal. Kok bisa kelihatan, bisa tahu? Ya saya tahu. Kedua, tanda tangan Anda pun sama. Itu mencerminkan ada masa lalu yang belum beres. Bila ini diurai, maka sesuatu yang negatif tadi, yang perasaan kurang bahagia, maka ini jadi panjang ceritanya. Jadi panjang ceritanya. Artinya dia akan keluarkan semua isi hatinya itu, perasaannya semua. Ya, kenapa? Karena kita tahu cara bertanyanya. Saya akan tayangkan slide-nya ya. Silakan menjawab masing-masing sendiri dengan perasaannya masing-masing. Coba ingat momen masa lalu. Lihat sebelah kiri ya. Oh, belum nih ya, belum saya share ya. Lupa saya. Saya main kayak di laptop aja ya. Ternyata saya belum share. Ya. Nah, ini saya share. Nah, sekarang pasti ada. Ya. Kita lihat ke belakang. Ingat momen masa lalu yang mempengaruhi keadaan saat ini. Ketika saya mengcoaching, saya sering menemukan sebuah keadaan di saat ini yang tengah ini, yaitu coach saya merasa kurang bahagia. Yang paling enak itu kalau mengcoaching yang coachnya itu sangat bahagia. Ah, ini enak banget ini. Si coachnya itu happy-happy aja, nyantai. Kita ngikutin aja gitu, terus happy aja. Tapi ketemu kurang bahagia, ya ini masih ada lagi di bawahnya sebenarnya ada yang tidak bahagia dan sangat tidak bahagia. Aduh, ini dia. Melihat mukanya si coach saja,
itu udah rumit. Bahkan si coach itu sendiri bukan lagi kelihatan wajahnya rumit, baru ketemu itu sudah mengeluarkan air mata sehingga saya sebagai coach kemana-mana harus bawa tisu yang cukup. Ini modal coach adalah bawa tisu. Pertama tisu basah ya, karena khawatir nanti pas dia lap air mata tangannya ini ada virus-virus karena kan musim virus sekarang ya. Jadi tapi untungnya online. Walaupun online saya tunjukkan ini ada Dettol ya, tolong dicuci dulu sanitizer tangannya dulu. Jadi sebelum coaching bersihkan tangannya dulu karena nanti kalau nangis ini virusnya bisa kesini semua tanpa disadari. Makanya terjadi apa? Jadi ketika seseorang itu sangat tidak bahagia, ya, maka yang terjadi adalah realitasnya tidak bahagia. Itu akan pasti dia ceritanya akan panjang lebar. Yang diceritain apa? Ini nih, yang ini nih, momen masa lalu. Begitupun yang sangat bahagia, itu juga momen masa lalu. Maka saya tanya tadi sama Mas Akbar kan, kapan itu terjadi? Sekitar pukul berapa? Ya kan? Di mana? Bayangkan kalau si coach itu ceritanya pernah dibully. Saya pernah mendapat coach yang pernah dibully, ya, sangat dibully dan akhirnya dia mendendam. Ya, kalau dia diutik masalah itu bahaya sekali. Ya, tapi untungnya dia agamanya kuat jadi masih bisa bertahan. Di mana kejadian itu? Kemudian di dalam ruangan atau di luar ruangan? Ada siapa di sana? Tentang apa? Coba jelasin gambarnya, suaranya. Karena masa lalu itu bisa kuatnya bisa di matanya, apa yang dia lihat, atau apa yang dia dengar, atau apa yang dia rasakan. Bisa jadi yang paling kuat itu matanya. Maaf ya, contohnya ini dengar bukunya, baca bukunya Coach hari itu, sebenarnya sesungguhnya saya menemukan ketika saya di perusahaan, saya bertemu dengan seorang teman, lalu saya tanya, kenapa kamu tidak masuk-masuk kerja? Saya malas. Loh, kenapa malas? Saya nggak suka sama atasan saya. Iya, nggak suka atasannya kenapa sih? Kan bisa dibicarakan. Malas saya ketemu dia. Apa yang membuat kamu malas? Saya takut. Loh, dari lama-lama ujungnya larinya ketakut. Apa yang kamu takut? Matanya itu. Kalau lihat saya seperti hantu. Bayangkan itu. Dia asosiasikan hantu dengan wajah atasannya ini. Ketemu ini, satu titik. Kalau begitu apa keputusannya? Saya resign. Dia berhenti. Artinya apa? Dia tidak bisa kontrol dirinya sendiri. Yang akibatnya dia berhenti. Dia tidak lagi mampu. Oke, saya misalnya. Apakah saya pernah digoblokin, dibodohin atasannya? Pernah. Nggak mungkin saya pernah. Bodoh kamu, goblok kamu pernah. Tapi apa yang terjadi? Saya kontrol diri saya. Saya ini adalah apa yang terjadi itu ya tidak seluruhnya salahnya saya. Dan saya bukan orang yang bodoh. Ya, saya adalah orang sukses yang menentukan adalah saya sendiri, bukan Anda. Oke. Kalau ada saya salah, oke, saya terima kasih itu adalah pendapat Anda dan saya akan perbaiki. Jadi ketika kontrol diri kita kuat, ini benar sekali, bagus sekali bukunya Kosari, bahwa dia akan menjadi mental yang kuat. Karena pesan atasan saya dari dulu adalah kalau kamu kerja, mental kamu harus kuat. Semester ini atasan kamu baik, enak-enakan, tetapi bisa jadi hasilnya nggak produktif. Semester kamu besok ketemu atasan yang dominan, itu luar biasa, kenceng banget, galak, marah, nggak ada senyum. Tetapi bisa jadi produktif, tapi kamu jantungan. Gitu. Karena kalau dilarikan lagi ke personality, it's okay. Nah, jadi masalahnya adalah ada apa yang terjadi dengan tadi teman saya yang ketika dia memutuskan wajahnya kayak hantu. Karena dia masuk ada momen ini. Momen di masa lalu kejadiannya jam berapa saat itu diomelin ketika dia fokus ngeliat matanya dan mata itu diasosiasikan dengan hantu. Mungkin dia nonton film di TV atau film horor sampai dengan pocong dan pocong itu adalah menakutkan lalu disamakan. Ini adalah pocong. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, coaching ini bisa berjalan apabila saya akan tanya, apakah Anda masih aman dengan kondisi Anda sekarang? Bisa lanjut atau berhenti? Apakah kejadian momen masa lalu ini Anda bisa kendalikan?
Kalau Anda tidak bisa kendalikan, coaching ini tidak bisa berlanjut. Mengapa? Karena dia berhenti. Dia berhenti di sini. Seperti kasetnya berhenti. Begadang, begadang, begadang. Jangan begadang, 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 begadang. Kan kusut itu. Bagaimana di coaching? Ini Mas Akbar pasti nggak kenal kaset ya. Karena Mas Akbar udah zamannya CD. Siapa yang masih zaman kaset? Nah, tuh. Ya kan? Itu. Sudah pernah dapat kaset juga. Kirain udah CD ya. Kaset kan gitu ya banyak ya. Gitu. Jadi berhenti tuh. Saya apanya Roma Irama soalnya. Darah, 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 darah. Ternyata itu bawahnya kaset itu ada semacam kapas kotor hitam. Wah, dibersihin dulu itu. Nah, itu baru dia lancar. Atau kasetnya itu di kepala headnya dibersihin dulu. Jadi manusia ada headnya dulu nih, dibersihin dulu nih. Nah, kalau headnya sudah benar, nanti di coaching lebih lanjut ke kanan. Nah, oke. Nah, gimana cara terapinya? Macam-macam. Kalau bicara terapi karena dia berhenti, cara terapinya macam-macam. Ada hipnoterapi yang butuh waktu 2 jam. Nah, salah satu orang yang kemarin saya analisa tulisan tangannya dibilang sudah 4 kali hipnoterapi. 4 kali hipnoterapi. Ya, dia harus bereskan dulu. Ya. Kemudian sekarang kalau dia tidak berhenti kasetnya, artinya alam bawah sadarnya itu dia masih bisa kendalikan alam bawah sadarnya. Berarti kita pindah ke kanan. Pikirkan momen hidup seperti apa yang Anda inginkan ke depan. Nah, jadi kalau udah beres di sini, pindahkan ke sana. Atau pilihannya, abaikan yang lama, pikir yang baru. Oke, abaikan yang lama, pikir yang baru. Karena seorang coach itu tidak bisa memaksa orang merubah perilaku lamanya, habitnya. Jangan berharap bahwa kita bisa ubah orang. Kalau Mas Akbar itu kalau makan doyannya makan sambal, kan nggak bisa saya katakan jangan makan sambal, nggak bisa. Nggak bisa, karena sudah habitnya Mas Akbar, makannya sambal. Mas Akbar makan sambal ya? Suka? Iya, nggak bisa. Kalau dia perokok, terus saya bilang berhenti merokok, ya nggak bisa. Karena yang bisa membuat berhenti itu adalah dirinya sendiri. Kesadaran dirinya sendiri bahwa itu akan dampak negatif, buruk buat dia. Maka yang terjadi adalah pikirkan momen ke depan. Ya, momen ke depan itu tentang apa yang Anda inginkan. Anda ingin menjadi seperti apa sih? Oke, misalnya ditanya, realitasnya Anda ketika nulis buku sekarang gimana? Gak happy, kurang bahagia. Kenapa? Saya nggak tahu, nggak keluar idenya dan seterusnya. Apa yang terjadi? Karena masa lalu saya kemarin saya bikin buku itu juga bermasalah, banyak masalah dan saya ngerti. Oke, Anda punya masalah berat nggak dengan menulis buku di masa lalu Anda? Tidak sih. Oke, kalau kita tidak bisa, berarti kita lanjut ke depan. Menulis tentang apa? Apa ukuran yang ingin dicapai? Bisa nggak Anda bayangkan? Anda diam dulu, bayangkan tentang bukunya. Bisa nggak ngedengar kalau di acara hafasa itu disebut-sebut namanya, wah Anda keren loh, Anda hebat loh, Anda rasakan seperti apa? Kapan momen itu diharapkan bisa terjadi? Ya, misalnya kalau bikin buku ya 21 hari harus kelar bukunya. Ya udah. Berarti keyakinannya bisa dicapai itu di level berapa? Terus apa yang Anda ingin perbaiki dari diri Anda? Berarti kan ada yang harus diperbaiki dari diri Anda, dari sikap Anda yang bikin menghambat. Udah, apa yang mau diperbaiki? Biarkan yang lalu itu nanti akan copot sendiri. Dia akan hilang sendiri karena Anda sudah bisa berpikir ke yang baru. Misalnya ada orang yang lagi patah hati karena dia nggak bisa move on dengan masa lalunya. Dengan cintanya di masa lalu. Ya sudah. Sekarang pilihannya mau terus bermain dengan masa lalunya, hidup Anda galau, atau Anda ingin berubah. Ya saya ingin berubah ke depan. Oke, kalau gitu Anda ingin seperti apa? Apa yang ingin Anda rasakan ke depan? Ya kalau semakin kuat ke depan, nanti ketemu pengganti, masa lalu itu copot sendiri. Hilang sendiri, tuh nggak usah dipikirin lagi. Bukankah begitu Mas Akbar? Itu dia. Biasanya punya kacamata ini ada masa lalu ya. Pakai kacamata ini. Masa lalu. Oke, sampai sini dulu nih. Masih ada dikit aja, tinggal 1 slide halaman lagi. 1 slide lagi. Atau saya selesaikan aja lah. Nah, jadi kalau saya simpulkan. Nah, ini yang penting nih. Ini penting sekali.
Ini pikiran sadar itu 12-20%. Ini ras adalah filter masuk ke bawah sadar. Dari sinilah akan membentuk yang namanya citra diri. Apa yang paling banyak masuk ke dalam alam bawah sadar dan membentuk sebuah keyakinan, maka ini menjadikan citra diri di sini. Lalu munculkan kepercayaan diri dia. Yang pada akhirnya mempengaruhi pikiran, otak kanan dan otak kirinya, dan akan menentukan selanjutnya ini ke depan ini adalah tindakan dia. Ya, emotion to motion. Jadi emosi dia akan berdampak pada tindakan dia. Nah, ini tanda kutip yang harus saya catat, penting banget. Hati-hati dengan ucapan orang-orang yang memiliki otoritas kepada kita, sebab jika kita menerimanya secara langsung akan masuk ke dalam alam bawah sadar, dan jika kita menerima maka akan menjadi belief, keyakinan. Ini hati-hati dengan kata-kata penting yang saya buat ini. Ya, nah, itu kalau dibuat kesimpulan, maka alam bawah sadar memiliki kekuatan terbesar dalam pengambilan keputusan dan citra diri seseorang. Ya, tapi sebelum saya simpulkan, saya keluar dulu ke sini. Ya, oke, kita diskusi dulu. Silakan. Oke, thank you, Coach Wangsit. Paparannya luar biasa ya. Dan ini related banget dengan buku yang sedang tak tulis. Terima kasih Coach Wangsit. Monggo kepada Sobat Hafasa yang ingin open mic, atau kalau sungkan untuk berbicara, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Tadi ini Coach Imtihani, monggo silakan. Iya, terima kasih Coach Hari atas kesempatannya. Ada 2 hal, saya izin nanya kepada Coach Wangsit ya. Oke, yang pertama tentang pengalaman saya yang tidak menyenangkan ya. Jadi saya tuh alhamdulillah udah nulis buku anak tuh ada 4, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Saya senang nulis buku anak. Cuma ketika saya nulis buku non fiksi yang untuk guru gitu ya, saya pernah nulis The Power of Teacher Writer and Teacher Public Speaker gitu. Cuma itu mentok tuh Coach. Maksudnya sudah jadi belum bukunya? Masih proses, belum jadi, baru 70%. Harusnya tahun kemarin sudah selesai. Tapi ada hal yang masuk jadi bilip saya, Coach. Saya dibilang, kamu tuh kalau bikin buku non fiksi lama gitu loh. Kan teman-teman udah selesai ya, tinggal saya yang belum selesai. Nah itu jadi Betul itu. Jadi masuk alam bawah sadar saya. Terus ketika saya waktu itu berusaha untuk menyelesaikan gitu ya, tahun kemarin selesai juga akhirnya buku itu, tapi memang perlu dieditkan ke waktu penerbit gitu ya, penerbit, tapi penerbit bukan penerbit indie. Nah itu ada masalah tuh Coach, ada masalah. Ketika cerita sejak saat itu, sejak tahun kemarin saya itu kalau untuk buku non fiksi saya jadi ntar ada masalah lagi. Gitu. Jadi alam bawah sadar saya jadi bilip gitu Coach. Jadi bagaimana caranya buku saya ini bisa selesai gitu, maksudnya bisa ada yang edit gitu ya. Terus saya tuh berani ngasih ke orang untuk diedit gitu Coach. Kata teman saya bilang yang positive thinking ya, bilang gini, ini bukunya bagus, nanti insya Allah akan bestseller gitu. Tapi saya nanti ada masalah lagi, saya kasih ngedit ke orang, diterbitin nanti ada masalah lagi, itu yang jadi masuk alam bawah sadar. Itu yang pertama ya Coach. Yang kedua nih Coach. Besok itu saya ingin mengcoaching ya seseorang gitu ya, itu ada masalah di keluarganya ya, masa lalu gitu ya. Ketika saya kenalan kan tuh ya, kenalan, nanya-nanya gini-gini. Nah, saya mencoba untuk memancing-mancing tuh ya. Tapi sepertinya belum terbuka, ya udah saya coba untuk kasih semacam ringkasan coaching nama diri kita seterusnya seperti itu. Tapi kalau untuk tema secara detailnya itu belum gitu ya. Jadi kita masukkan dari Coach Wangsit, kalau untuk di masalah keluarga dengan orang tua, yang khususnya orang tua itu apa yang harus kita tanyakan agar coachingnya bisa terbuka gitu Coach. Ya terima kasih Coach Wangsit. Ya, makasih, luar biasa. Silakan Coach Hari dijawab. Oh, saya. Oke. Yes, sekarang siapa yang bisa buka kamera boleh buka kamera, ya. Oke, yang tidak bisa tidak apa-apa.
Oke, sekarang angkat tangan kanannya ke atas, angkat dua-dua tangan ke atas seperti ini semua. Ikuti saya. Oke, ikuti saya. Yes, oke. Mas Akbar ikuti saya. Yes. Genggam seperti ini. Seperti ini, ya. Oke, yes. Terus taruh di sini. Taruh di sini. Ya, saya bisa. Saya bisa. Saya mampu. Saya mampu. Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Melepaskan masa lalu. Melepaskan masa lalu. Yang menghambat diri saya. Yang menghambat diri saya. Saya yakin. Saya yakin. Masa depan saya. Masa depan saya. Cerah. Cerah. Semua kesulitan. Semua kesulitan. Saya siap hadapi. Saya siap hadapi. Saya abaikan. Saya abaikan. Orang-orang. Orang-orang. Yang melemahkan diri saya. Yang melemahkan diri saya. Saya memaafkan. Saya memaafkan. Orang-orang. Orang-orang. Yang pernah melukai hati saya. Yang pernah melukai hati saya. Saya memaafkan. Saya memaafkan. Saya memaafkan. Saya memaafkan. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perasaan Mbak Titi setelah melakukan ini? Lebih lega, Coach. Lebih lega ya? Lebih lega. Oke. Terus di hati saya bilang, teruskan bukumu sampai jadi buku dicetak. Masya Allah. Ya Allah. Ya, ibu saya bilang seperti itu. Masya Allah. Ya. Ya. Oke. Apa yang saya lakukan tadi? Saya itu sebenarnya tadi yang slide yang saya bilang. Yang slide saya bilang itu yang saya tanda kutip apa? Hati-hati dengan orang yang berbicara itu adalah orang yang punya otoritas. Pertanyaan saya, tadi kan ada Mbak Nova, Mbak Titi, Mbak Eka, ikutin saya apa yang saya minta, ikutin, betul ya? Berarti saya udah punya otoritas tuh. Ketika saya punya otoritas, saya menjadi coach pun orang akan ikut saya. Itu kuncinya. Ya, ketika saya punya otoritas, orang akan ikut saya. Ketika seorang leader saya punya otoritas, dia akan ikut. Tapi bahayanya ketika saya mengacap, tadi saya pegang begini kalimatnya negatif, apa terjadi? Tersimpan, betul ya. Tapi ketika saya bilang positif, yang terjadi? Diterima kan? Karena saya kan punya otoritas. Mengapa punya otoritas? Saya tanya. Mengapa saya kok jadi punya otoritas dan teman-teman semua ngikutin saya? Mengapa? Percaya, Coach. Percaya, itu dia. Betul. Trust, percaya. Yang kedua? Coach Wangsit punya kemampuan, kompetensi. Oke, yang ketiga. Apakah saya meminta tadi melakukannya di awal pertama saya ngajar tadi? Misalnya saya mulai tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya nama Mas. Oke, ikuti saya. Tidak. Apa yang terjadi? Ada step-step. Itu mau ngapain sih orang tuh? Baru kenalan kok suruh gini-gini. Itu maunya apa dia? Betul nggak ya? Nah, artinya apa? Ada namanya building trust. Ya toh? Building trust. Oke. Ini kelihatannya yang kasus yang jawab pertanyaan pertama udah selesai ya, udah clear ya. Saya nggak perlu jawab lagi, itu udah clear tadi. Karena udah dia udah clear tuh tadi ya. Jadi saya tidak perlu jawab lagi, itu udah clear. Karena udah muncul belief yang baru, soalnya udah selesai, ya kan? Mudah-mudahan Mbak Eka juga mendapatkan yang tadi. Saya pengen tanya yang dirasakan oleh Mbak Nova. Apa yang dirasakan setelah mengikuti tadi? Merasa lebih pede aja sih. Lebih pede ya. Itu baru sedikit kan? Karena kan tadi kalau ada step itu tadi di 3 step itu kan bisa dilakukan setiap step tadi. Di step masa lalunya. Kalau ketika dia cerita masa lalu ya dengerin aja dulu. Namanya juga masa lalu kan. Biar dia enteng keluar gitu kan. Bila perlu begini, saya pernah melakukan gini. Saya benci banget dengan atasan saya. Atasan saya tuh manajer saya ngatur gini. Saya sebel banget, saya benci banget sama dia. Oke, apalagi yang mau dikeluarkan? Keluarin semua. Keluarin semua curhatannya, keluarin semua, habisin biar enteng. Udah, masih ada lagi. Jadi ada seseorang yang ketemu saya lewat by phone, kemudian karena saya lihat masalahnya ini begitu berat, saya terapinya lewat online. Saya lakukan lewat online. Karena udah
Dia tuh udah sakit. Jadi gini loh, ketika seseorang itu tidak bisa jadi bosnya buat diri sendiri, dia akan menghantam pikirannya, kesehatannya, dan akhirnya dia akan stres, dia akan depresi. Itu bahaya sekali. Maka pada saat itu, wah ini bahaya nih, ini orang udah depresi nih, karena udah sakit gitu, udah fisiknya udah sakit. Pergi ke dokter, kata dokter nggak sakit apa-apa kamu, nggak ada apa-apa penyakitnya, biasa aja gitu loh. Maka saya berhentikan mobil, saya parkir di pinggir, saya langsung online, saya selesaikan, baru dia selesai, clear. Cara pertama yang saya lakukan adalah tadi. Jadi Titi, ketika anak itu merasa kesal apapun, tuangin aja, biar dia suruh keluarin aja dulu, biar dulu. Karena kita tidak bisa pindah ke yang kanan. Tadi gambar itu kan ada kiri, ada yang kanan, betul ya? Keadaan saat ini kemudian dipengaruhi oleh yang lalu, betul ya? Ketika yang lalu itu kan sesuatu yang membuat dia tidak bisa bergerak, betul nggak? Seperti tadi Coach Titi mengatakan bahwa saya dulu ada orang yang bicara begitu, itu pasti dia punya pengaruh itu, kayak saya tadi. Akhirnya itu diterima menjadi sebuah keyakinan. Dan ketika itu tidak dilepas, ya, tidak itu dituangkan, biar aja kayak tadi kan tadi cerita, ya kan? Ya saya gini, biarkan aja dia cerita. Kalau dia sampai nangis, biar aja dikeluarin semua. Kita dengerin aja. Tapi jangan kita mendengarkannya dengan simpati. Kalau simpati, nanti kita ikut nangis. Aduh, kok pengalamannya sama yang sama saya, ya ampun. Aduh. Jadi akhirnya coach sama coachi barengan nangis, paduan suara. Karena kebetulan kisahnya sama. Ya kan? Maka jadilah kasihan, jadi mendengarkannya empati. Pas cerita Coach Titi cerita tentang bukunya yang bermasalah gitu-gitu, terus saya mendengarin simpati, iya sama, saya juga dulu masalah ya, aduh apa ya. Jadi akhirnya nggak ketemu solusi, ya kan? Jangan simpati. Ini kelemahan wanita adalah simpati nih. Kalau jadi coach, saya sering banget nemuin teman-teman coach itu rangkul-rangkulan, gini-gini, terus udah selesai, apa yang terjadi? Ya udah enteng-entengan ngeluarin isi aja, si coachnya cerita, udah tuh. Jadi hasil coachingnya nggak jelas. Ya, hasil coachingnya cuman ya enteng aja. Jadi yang kedua tadi apa yang saya lakukan? Saya mulai sesuatu dengan menyapa, dengan memperkenalkan siapa saya, berarti sedang membangun building trust. Betul ya? Apalagi orang itu tidak kita kenal sama sekali, maka itu building trust-nya itu perlu waktu. Ingat, building trust itu akan sangat menentukan keberhasilan coaching kita. Kalau building trust-nya belum beres, jangan ke coaching. Karena itu nggak beres nanti. Nggak clear. Oke. Misal contoh gini ya. Ini cerita ada seorang, waktu itu kami meng-coaching program dari CFN untuk coaching bangsa. Nah, kita coaching bangsa itu ada teman coach bilang begini sama saya cerita. Coach, itu bisa nggak diganti coachnya katanya. Emang kenapa? Itu coachingnya kebetulan teman saya. Ya milenial lah gitu ya. Ya maksud saya gini loh, kalau jadi coach itu ya lihat-lihat dong yang di coachingnya siapa, milenial atau kolonial gitu, atau apa baby boom gitu loh. Jadi kan saya si coach saya itu kayak diperlakuannya nggak kayak milenial banget gitu, akibatnya ya aja dah, ya yang penting beres coachingnya, betul ya. Jadi ini juga penting, ketika yang kita hadapi adalah milenial, maka pola coaching kita pun ikutin polanya dia, polanya milenial gitu, polanya dia apa sih, hobinya apa sih, sukanya apa, pokoknya building trust itu cuma satu. Yang kita lakukan adalah apa yang dia suka cari aja. Apa yang dia senengin cari saja. Apa pengalaman, ingat tadi ya, pengalaman itu kan tadi memori ya. Apa memori yang itu kan pertanyaan banyak tadi ya. Udah itu jadi pertanyaan coaching kan. Oke, ada nggak pengalaman masa lalu yang buat kamu senang? Oke, di mana itu? Jam berapa? Sama siapa? Itu aja. Sampai dia kemudian dia lebih rileks, mukanya lebih rileks. Terus lama-lama kita nggak minta curhat, dia jangan curhat sendiri. Begini loh, saya tuh punya problem. Nah, ketika dia sudah punya problem itu kan kita baru kerucutkan, betul ya? Oke, apakah ini penting buat Anda untuk dibahas? Betul nggak? Ketika dia cerita, nanti ketemu problem yang lain. Muncul 2 problem. Mana yang mau pentingnya dibahas? Betul ya? Karena kan kuncinya coaching itu harus satu. Kita mau bicara ke depannya nanti bahas tentang apa. Jadi bisa jadi antara masalah di depan sama masalah di tujuan terakhir itu bisa beda. Itu sesuatu yang wajar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Oke, Coach Wangsit, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua ya, tadi kan Coach Titi sempat nanya ya gimana sih cara nerbitin buku. Mungkin Coach Wangsit bisa bercerita sekilas lah buku pertama dan kedua itu berapa hari sih terbitinnya.
Jadi saya ini orang yang idealis gitu pertama ya, saya saya ngikutin Tehmia itu dari pertama sampai ISBN saya ikutin aja. Tapi ketika udah masuk isi saya idealis menurut pikiran saya tidak mau banyak gambar karena saya ingin mencurahkan pikiran saya sesuatu yang beda gitu loh. Tapi Tehmia terima, itu nggak ada masalah. Tapi karena saking inginnya nuangkan, jumlah halaman saya jadi 200 lebih. Itu jadi problem, ya kan? Jadi saran saya gini, kita harus yakinin, patokin aja. Kita udah dari awal itu, misalnya berapa halaman, bab 1 mau 20, 30 halaman gitu kan, clear jadinya kan, paling tinggal tambah-tambah dikit. Nah kalau kurang kata mah gampang, ya kan? Kalau ini yang repot nih kalau kebanyakan kata-kata nih, ini acara bisa nggak cukup nih, bisa sampai jam 20 nih. Nah karena kebanyakan kata-kata kan, ini pintar-pintarnya Kosari. Kalau Kosarinya terlena, terhipnosis sama saya, ya udah kita sampai subuh nanti nggak selesai. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Yang kapan menulis paling bagus? Subuh, habis subuh ya. Tetapi yang bikin lama itu merenung. Karena kan antara judul per subbab dengan yang dituangkan kan harus sinkron, betul nggak? Satu. Yang kedua, kita mau bikin yang berbeda nggak dengan orang lain? Kan kalau buku-buku yang lain tuh begini gitu, masa kita mau ikutin sih? Betul nggak? Dan pesannya Tehmia adalah di bagian buku itu kalau bisa ada exercise yang menjadi tugas buat si pembaca. Gitu loh. Jadi nanti si pembaca kasih tugas nih. Misalnya bab 1 tentang apa, kasih pertanyaan. Itu 1, 2, 3. Nah, setelah itu selesai, maka PR yang berikutnya adalah ini yang lama. Ini yang lama yang terjadi. Layout. Layout itu macam-macam. Nah, layout yang di Hafasa ini luar biasa. Ya, bukunya bisa jadi indah. Ya, bisa ada background-nya macam-macam begitu ya. Harapan saya ketika outline itu dikasih kepada si layout, maka saya dengan damai cetak bukunya, betul? Bukunya harapan saya bisa cetak di Desember, betul ya? Ya, ternyata setelah di layout balik, astagfirullahaladzim, balik-balik memang harus kita sendiri juga yang harus teliti lagi, ulang lagi, ya. Jadi kembali tanggung jawabnya tidak bisa salahkan layout, karena layout itu daya pikirnya ya, misalnya gini, Mbak Titi mau bikin buku ya, kasih saya bikin layout menurut saya. Kan bukan serialnya Mbak Titi, betul nggak? Kecuali begini, kalau saya jadi makan bakso, tukang bakso, saya tanya, Mbak Titi, baksonya mau pedas, mau pakai bakso atau kuahnya aja, ya kan? Ya kan? Kalau dia kan nggak diterima gitu, pas keluar jadinya baksonya amburadul gitu kan? Kebanyakan mie, pilahin mie-nya dulu gitu kan? Nah itu butuh waktu. Nah yang kejadian saya kemarin itu kasusnya adalah hurufnya pada nempel, jadi harus benerin lagi, misah-misahin lagi karena kan orang tuh memang harus menyatu ya, tapi kalau tulisan menyatu jadi kacau. Ya. Orang itu harus menyatu, suami dan istri harus menyatu, keluarga harus menyatu. Tapi kalau tulisan menyatu itu kan kacau balau. Saya dempetan sama sudah, itu nempel, itu kacau balau tuh, berantakan, bikin pusing itu. Kalau Ya, tulisannya nempel-nempel gitu, kok cuma grafologi gimana itu? Kalau nempel-nempel itu gampang, Mas Akbar. Kalau memotivasi istri, tulisannya nempel-nempel gampang, tinggal disentuh saja, beres, ya kan? Tapi kalau atasan lihat bawahannya tulisannya nggak dempet, ya nggak nempel, jangan disentuh, marah walaupun atasannya nggak suka. Nah, ini bicara apa Mas Akbar ini ya? Ini yang bikin lama durasi ya kayak gini pertanyaan. Oke, thank you Coach Transit. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kebetulan tadi ada yang mau open mic. Yang mau open mic itu saya bukan. Ya, benar. Coach Sinta, monggo. Iya, apa ya, tidak jadi off ya, maaf ya. Iya, Coach Angkit, terima kasih Coach Hari. Yang ingin saya tanyakan nih, ini kasusnya tuh anak milenial nih ya. Jadi dia memang memiliki trauma masa lalu gitu. Nah, sebaiknya apakah itu dituntaskan dulu gitu ya, inner child-nya, traumanya, baru kita melangkah ke coaching ataukah memang bisa berbarengan nih, karena sepertinya kan kalau untuk trauma masa lalu itu kan harus psikolog ya, seperti itu yang memang profesinya. Mungkin ada sarannya bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Wah, mantap. Monggo, silakan. Ini 3.0 coach juga ya semua ya. Beberapa 3.0 coach. Satu angkatan kita, satu guru ya. Alma mater. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau
traumanya itu cukup berat, ya memang ini memang harus diselesaikan dulu. Misalnya waktu itu saya case meng-coaching seorang yang takut trauma dengan naik pesawat terbang. Dan naik pesawat terbang itu tahun 2005 sampai sekarang dia nggak berani naik pesawat terbang, ya kan? Terus dia coachingnya pengen umroh gitu kan? Gimana tuh ceritanya? Padahal dia sudah trauma, udah lihat pesawat terbang aja udah takut, betul ya? Maka kita beresin dulu tuh, karena itu berat. Tapi kalau traumanya ini, ya, kalau traumanya ini ringan dan dia kalau kita boleh dibilang kita tepikan itu bisa, ya, trauma yang ringan yang ya boleh dibilang tidak terlalu berat dan itu bisa kita tepikan dulu. Misalkan gini, ini ada case gini. Anda apa yang menyebabkan Anda tidak mau melanjutkan kuliah? Ya, saya kesal dengan orang tua saya. Mengapa kesal dengan orang tua saya? Itu orang Anda. Ya, orang tua saya itu selalu menyalahkan saya. Dari dulu selalu saya disalahkan. Oke. Apakah ini menghambat diri Anda sampai sekarang? Ya, sangat menghambat diri saya sampai sekarang. Apa yang terbayang oleh Anda sekarang? Ya, wajah ibu saya. Yang mencela saya karena nilai saya jelek dan sebagainya. Padahal saya sudah berbuat baik loh, dan nilai saya bagus tapi nggak dihargai. Oke. Apakah Anda bisa mengendalikan diri Anda saat ini dan Anda bisa melihat ke depan? Bisa. Oke. Kalau Anda bisa, boleh kita tepikan dulu kasus yang itu. Karena kan Anda punya cita-cita ingin apa tadi? Ya, saya ingin punya usaha mandiri. Oke. Dia tidak bicara tentang kuliah. Ya udah, jangan ditanya kenapa nggak tidak kuliah, tidak apa, biar aja dulu. Pengen usaha mandiri. Oke. Apa yang menyebabkan Anda ingin punya usaha sendiri? Ada pengaruhnya orang tua Anda dengan pekerjaan Anda sekarang? Nggak ada? Udah. Gua aja jalan. Berarti dia bisa di-coaching. Dia bisa kendalikan. Tapi kalau dia bilang, ya saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya merasa sangat kecewa berat saat itu. Maka itu tidak bisa dilakukan ke coaching dulu. Karena nggak available. Karena nantinya walaupun ditarik ke inner drive, ditarik kemanapun, ke orientasi mental. Dia mental. Dia nggak akan. Tujuannya pun akan pelin-pelan. Selesai coachingnya, tapi tidak memberi dampak buat dia. Gitu. Bereskan dulu. Nah, bereskannya artinya begini. Atau bisa juga begini. Ketika kita coaching, ternyata di tengah kita tepikan. Ketika ditepikan, ternyata pas masuk ke tujuan, kok ini balik lagi, mental lagi gitu. Berarti balik lagi ke masa lalu yang tadi itu, belum beres itu. Dan kita ajak ke depan, dia masih belum bisa. Berarti ya kita harus cari sesi sendiri, sesi membereskan itu. Membereskan sesi masa lalunya. Oke. Nah, tapi ada juga yang masa lalunya bisa kita barengin di situ, barengin di coaching. Kayak tadi yang tadi kayak saya lakukan kayak Mbak Titi, spontan aja. Oke. Karena kalau bicara terapi nggak usah langsung pikirannya pakai metode yang 2 jam, tarik nafas, nggak usah ya. Karena Erikson mengatakan apapun kita bisa gunakan, manfaatkan. Apapun situasi bisa kita manfaatkan. Oke. Sekarang Coach Dwi apa Coach Sinta tadi panggilannya? Sinta. Oke, Coach Sinta. Ya. Oke, sekarang angkat tangannya. Ya. Oke, sekarang bayangkan apa yang Anda inginkan menjadi seorang coach yang hebat. Ya. Bayangkan ada yang pernah menghambat di masa lalu. Dan sekarang beralihlah ke masa yang sekarang untuk lebih baik lagi. Bayangkan, banyak klien yang berterima kasih, banyak klien, banyak coachee yang merasa bahagia. Perbesar gambarnya. Rasakan itu. Lipat gandakan 100, 1000 kali lipat. Dan mereka berterima kasih. Dan mereka menangis, bersyukur, bahkan mendoakan Anda untuk menjadi coach yang bisa membantu banyak orang. Amin. Apa yang Coach Sinta rasakan? Ya, lebih rasanya punya kekuatan ya untuk bisa memberi pengaruh terhadap orang-orang. Ya, jadi bisa saja pada sesi coaching kita dimasukkan ke momen seperti itu. Ingat ya, momen kespiritualnya ditemukan, tapi nada suaranya itu kayak ngambil hatinya dia gitu loh. Nadanya harus diturunkan. Oke, Anda lihat saya. Karena ketika Anda ikuti saya, ketika saya bilang dia ikuti saya, maka dia ketika dia sudah trust sama saya, ingat tadi rumus saya, maka kita jadi otoritas.
ketika jadi otoritas sebenarnya kita mampu menghealing orang. Paham ya? Contohnya kayak tadi Mbak Titi. Sadarnya itu ya. Paham ya? Nah, ketika dia menyalahkan lagi, misalnya gini, tapi saya nggak bisa. Oke, kita lihat ke depan, bisa, kamu masih bisa. Kita abaikan dulu, oke, kita lihat ke depan dulu, apa yang kamu inginkan. Jadi dibawa ke depan, oke, bawa ke depan, ke grow mindset-nya. Oke, grow mindset-nya. Kalau dia mau balik lagi ke belakang, oke, kita bicara ke depan ya, kan Anda pengen usaha, betul ya? Kita bawa aja ke sana. Jangan dituruti. Kalau dituruti, oke, gimana lagi? Apalagi? Apa yang menghambat kamu? Nah, dia balik lagi. Paham ya? Dia akan pulang lagi ke yang dulu. Oke. Nanti kalau udah selesai clear coaching, kita pantau aja seminggu kemudian dia seperti apa. Ya. Jadi tidak perlu sebenarnya kalau syukur-syukur punya ilmu hipnoterapi. Tapi hipnoterapi itu tidak semuanya dipakai. Nggak semuanya dipakai. Hipnoterapi itu bagaimana kita berbicara mempengaruhi orang itu yang paling penting kalau sebagai seorang coach. NLP aja ya. Nah, NLP tergantung nggak semua dipakai. Pokoknya prinsipnya adalah kita membangun trust, kepercayaan. Karena otak orang akan ngebuka kalau ketika dia trust. Oke. Terima kasih Coach Wangsit. Ya, silakan. Oke, thank you Coach Wangsit. Ini pertanyaan terakhir ya, karena kalau enggak bakalan panjang ini. Ada Siap, ini dari Mbak Hesti. Mbak Hesti ya. Kalau yang memiliki otoritas dan pernah bully saya, dan saya masih harus bersamanya, gimana ya? Karena menjauh darinya bukan hal yang mudah sekarang. Monggo, Coach. Itu dia, saya bilang. Ini nih, yang membuat seseorang ini, dia tidak bisa keluar dari sebuah keadaan ketika orang yang membulinya dia itu adalah ada di situ. Maka salah satu jalan adalah, ini sebuah kisah, pernah saya melakukan terapi dengan seseorang, ketika dia itu punya problem dan dia sumber problemnya ada di kantor itu dan tidak bisa kemana-mana, gitu misalkan, maka yang harus dilakukan adalah menetralisir. Jadi misalkan kalau saya lihat Mas Akbar tuh bawanya pengen makan sambal aja gitu, Tapi sekarang saya netralisir, ketika Mas Akbar ngelihat Mas Akbar, ya udah biasa aja. Jadi yang dilakukan adalah menetralisir pikirannya. Ketika berjumpa orang itu, dia biasa saja. Satu. Yang kedua adalah menyelesaikan problem pembulian itu yang masih diingat sama dirinya. Itu artinya kalau dia itu masih merasakan kesal, sakit hati gitu, itu artinya ya dia masih menyimpan kebenciannya di dalam pikirannya, belum bisa menerima kondisi dia. Yang ketiga, dia harus menerima. Kita harus menerima bahwa orang itu ada. Orang itu ada. Dan menerima bahwa dia adalah manusia biasa yang punya kekurangan dan kita malah bersimpati pada dia. Saya kasihan sama dia. Yang keempat, kalau dia orang yang marah-marah, cari kapan dia waktunya tersenyum. Foto wajahnya tersenyum. Ketika dia marah, bosnya marah, wajahnya tersenyum seperti itu misalnya, ya, maka saya lihat ketika dia marah, saya lihat aja fotonya lagi tersenyum. Dia pernah tersenyum. Semarah-marahnya dia pernah tersenyum. Jadi sudut pandangnya, carilah kelebihannya dia, carilah baiknya dia, maka kita lihat sesuatu yang positif dari dia, maka itu menetralisir. Bila tidak ada pilihannya, karena konflik itu kan ada dua, konflik pekerjaan atau konflik personal. Kalau konfliknya itu pekerjaan, ya pindah alih pekerjaan, bisa selesai. Atau kita pindah posisi. Tetapi kalau konfliknya perorangan, ini yang subjek, ini bahaya. Ya, kecuali dia bisa mengendalikan dirinya. Kalau tidak bisa, yang terjadi adalah pisah. Kalau dia di kantor, ya keluar. Karena tidak nyaman lagi di situ. Ya, jadi disinilah kuat-kuatan energi. Oke, semua ikutin tangannya seperti ini. Saya akan kirimkan sebuah energi. Tadi sama Mbak Hesti juga ya. Ikutin langsung. Mbak Hesti ikutin seperti ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Hesti khususnya, saya kirimkan energi untuk menetralisir keadaan di dalam pikiran Anda kepada orang yang pernah melukai hati Anda. Dan Anda syukuri, apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah, dan ini adalah bagian dari ibadah, membuka hati dan keikhlasan pada Allah.
bahwa semua ini adalah ada kebaikan di dalamnya. Ambil hikmahnya. Jadikan semua ini adalah pengalaman hidup yang membuat Mbak Esti lebih tegar, lebih kuat lagi. Mulai lepaskan semua yang negatif itu. Lunturkan satu-satu perasaan dendamnya, perasaan bencinya. Sekarang ambil semua energi positif dari saya ini, ambil. Semua yang ada di sini ambil energi positif dari saya untuk menguatkan pikirannya. Asyukur, 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 asyukur. Tangan saya mulai panas ini, energinya sudah tertransfer ke sana semua. Asyukur, asyukur, asyukur. Al-Fatihah. Bismillah. Mbak Esti, apakah mendengar suara saya? Mbak Esti, apakah mendengar suara saya? Halo, Mbak Hesti. Maaf, Coach, tadi agak sedikit. Ya. Ya, nggak apa-apa. Mbak Esti. Siap. Oke, Mbak Esti, tiap pagi Ya. istighfar ya, istighfar. Bersihkan limbah pikiran-pikiran yang masuk ya. Bersihkan. Ingat ya, di dalam pikiran kita ini, limbah itu tidak selalu yang negatif. Bully, dibully, dihina, itu jelas limbah. Tapi ketika Mbak Hesti dipuji orang, itu juga limbah. Ya, jadi istighfar. Ya Allah, bersihkan limbah dalam pikiran saya. Setelah itu, ucapkan syukur alhamdulillah. Pasti semua ada kebaikan, hikmah dari yang dialami. Kembalikan pada Allah. Setelah itu sedekahkan energinya, bagikan seperti saya tadi lakukan. Bagikan kepada siapapun, termasuk orang yang membuli. Kirimkan energinya ke dia, ya, energi syukur supaya dia menjadi orang yang lebih sabar, menjadi lebih baik lagi dan menyadari. Jadi balaslah dengan kebaikan walaupun kita tidak berjumpa dengan orangnya, tetaplah tersenyum karena begitulah Rasulullah dihina, di apapun dia tetap tersenyum dan ikhlas. Itu apa yang bisa saya sampaikan ke Sari. Oke, thank you Coach Wangsit. Semoga terjawab ya. Terima kasih semua. Ya. Thank you. Baiklah Coach Wangsit, karena kalau kita tidak cut ini bisa sampai malam nih. Ya, nanti kita bikin lagi. Langsung saja kita tolong closing statement dari Coach Wangsit untuk sesi kita pada malam hari. Baik, terima kasih Coach Sari. Ini adalah sesi yang biasanya malam tapi dipindah sore, tapi terbentur maghrib nantinya. Teman-teman semua, ingat salah satu hal yang harus banyak kita masukkan dalam diri kita adalah hal yang positif yang datangnya dari Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, masukkan itu terus setiap pagi dan sore hari, malam hari, pagi hari, ya, masukkan terus. Itu akan menjadikan kita menjadi lebih tenang dan damai. Ingat, pikiran yang tenang, ya, lubuk hati yang tenang, jiwa yang tenang, maka kita akan bisa berpikir tenang dan berbuat dengan baik yang lebih baik lagi. Teruslah bersemangat, bersihkan terus setiap hari, singkirkan pikiran-pikiran negatif maupun pujian-pujian supaya itu menjadi sesuatu yang bernilai positif. Lalu bagikan. Sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan energi. Itu saja, Coach Sari. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kalau banyak kekurangan, mudah-mudahan Allah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Coach. Sama-sama ya. Terima kasih Coach. Dan Sobat Hafasa. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa di free webinar Hafasa berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.